ulang. أنت كالفز. أنت كالفز. أنت كالفز. أنت كالفز. أنت كالفز. Nenek. أنت كالفز. MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya yang diambil dari soal simulasi ya, simulasi KSN SMP ya tahun 2021 ya. Jadi tahun ini juga ya. Oke. Ya, ini soal tentang geometri ya. Oke, kita langsung saja baca soalnya ya. Jadi ini adalah segitiga ABC sama sisi ya. Lalu jari-jari lingkaran besarnya ya itu dinyatakan R1 ya, berarti inilah ya. Ini R1 gitu ya kan. Itu ya. Sedangkan jari-jari lingkaran kecilnya itu R2. Ini ya. Nah, R2 gitu ya kan. Nah, yang ditanya adalah perbandingan luas dari lingkaran kecil dengan terhadap lingkaran besarnya. Gitu ya. Oke, perlu digarisbawahi di sini segitiga ABC-nya sama sisi ya. Ya, mungkin ada mau coba dulu. Yuk, silakan.
Gimana adik-adik? Sudah berhasil ya? Ya, bagi yang belum berhasil nggak perlu khawatir ya, karena kita memang mau bahas gitu ya kan. Ya, ada beberapa cara ya mengerjakan soal ini, tapi saya ingin mencoba mengerjakannya dengan menggunakan teorema perbandingan pada garis-garis berat ya. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Di sini oke, saya hapus dulu ini ya. Ini kan tadi hanya keterangan saja ya. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, ini kan titik-titik singgung ini ya. Nah, karena ini segitiganya adalah sama sisi ya, ini pasti segaris nih. Ya, ini segaris ya. Ini segaris ya. Jadi ini sama ini segaris gitu ya. Gitu ya. Ya. Lalu oke. Lalu perlu diperhatikan lagi bahwa garis jari-jari dengan garis singgung lingkaran itu pasti selalu bentuk tegak lurus gitu. Ini tegak lurus. Nah, tegak lurus ya adik-adik ya. Oke, pasti selalu tegak lurus ya. Lalu oke, saya coba bagi seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik oke, saya coba hubungkan ini juga titik singgung gitu ya kan, tegak lurus juga gini. Terus ini gitu ya kan. Nah, oke ya. Sekarang perhatikan ya, misalkan ini K, oke, K L ya. Ini saya, nah M, berarti ini L nya di sini aja. K L M gitu ya. Misalkan ini P gitu ya. Ini juga oke, ini berarti sekarang ini Q, ini R gitu ya. Oke, ya ini, wah banyak ya ternyata ya. Oke, ST lah ya. Ya. Nah, ini sekali lagi ABC-nya adalah sama sisi ya. Nah, kalau kita perhatikan maka ini sebenarnya ada segitiga-segitiga yang kongruen ya. Ini sama ini kongruen pasti ya kan, sehingga dan juga ini sama ini kongruen semua ini karena segitiganya sama sisi ya. Ya berlaku side angle side gitu ya kan. Oke, sehingga semuanya kongruen nih. Ini sehingga ya, sehingga panjang BL sama dengan panjang LC. Begitu juga akan sama panjang dengan MC, sama panjang dengan AM, sama panjang dengan KA, sama panjang dengan BK gitu ya. Ya, karena segitiga sama sisi ya. Sehingga garis AL, garis BM, perhatikan dulu segitiga ABC-nya ya. Garis AL, garis BM, dan garis Oke, garis ya, dan garis CK ya, ini garis lurus ya. Nah, gitu ya, CK. Kirain ada bunyi apa ya. Ya karena saya ambil video ini malam-malam gitu ya kan, dan cukup sepi juga ya. Ya karena baru sempatnya malam-malam ya. Oke, BM dan CK itu adalah garis-garis berat. Garis-garis berat ya, atau orang sebut dengan garis median ya. Itu garis yang membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang gitu ya. Garis berat atau garis median, garis yang membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang ya, garis pada segitiga gitu ya. Oke. Nah, ada sebuah teorema garis berat ya. Jadi oke, ini berlaku untuk segitiga secara umum ya. Nah, jika misalkan ini garis berat ya, ini sama panjang, lalu ini garis berat, ini sama panjang, ini garis berat, oke. Itu ya, ini sama panjang ya. Nah, ini berlaku untuk segitiga secara umum ya, bukan hanya segitiga sama sisi yang sedang akan kita bahas ya. Jadi teoremanya seperti ini ya. Maka perbandingan misalnya ini titik beratnya ya. Nah, perbandingan garis-garis yang bisa dikatakan dibagi dengan atau dibagi oleh titik berat ini ya, perbandingannya selalu 2:1 ya. Jadi
Ini kan jelas kelihatan lebih panjang ya. Kalau untuk kasus ini berarti ini 2:1, berarti ini 2x, ini berarti x. Ini juga sama 2y, ini y. Ini kalau z, ini pasti 2z yang ini. Jadi selalu perbandingannya 2:1 gitu ya. Nah, pembuktiannya mungkin ada, sepertinya saya pernah sharing juga sih di YouTube saya juga ya tentang pembuktian ini ya. Mungkin adik-adik bisa buka lagi ya videonya ya tentang garis berat ya, dalil garis berat gitu ya. Ya, oke, saya tidak akan masuk terlalu dalam untuk membuktikannya lagi ya. Oke, sehingga dari sini, oke, kalau gitu saya copy paste saja ini biar nggak bolak-balik. Ini oke, sehingga ya, sehingga ini kan pasti ini saya kasih nama misalkan apa, O lah ya, ini T. Nah, sehingga OL itu kan sama dengan R1 ya, tadi yang lingkaran besar itu R1 ya. Oke ya, R1 ya. Nah, AO ya, panjang AO ya, perhatikan segitiga ABC ya. Panjang AO itu pasti kalau dibanding dengan apa? Dengan OL sama dengan 2:1 gitu ya, berdasarkan dalil garis berat tadi ya. Garis berat atau titik beratnya ya, oke lah ya. Kalau ya garis berat tuh garisnya, titik berat itu titik potongnya ya. Oke, sehingga AO pasti 2 kalinya OL gitu kan. Nah, padahal OL itu R1 ya, jadi AO ini sama dengan 2 kali R1 ya. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kan mencari perbandingan luas lingkaran kecil sama lingkaran besar ya. Ini kan sebenarnya sama saja kita mencari perbandingan antara, kita tujuannya mencari perbandingan antara jari-jari lingkaran lingkaran kecil sama lingkaran besar gitu ya kan, karena kan perbandingan berarti pi R2 kuadrat gitu ya kan, yang kecil kan R2 kan, dibanding dengan pi R1 kuadrat gitu aja kan, kalau pi nya mah sama gitu ya kan. Jadi kalau ketemu perbandingan R2 dan R1 nya ya selesai gitu ya kan. Oke, nah dari sini AO itu apa? AO ini, nah kita lihat. Nah, perhatikan segitiga AST. Sekarang segitiga AST. Nah, sama di situ juga apa? Kite sama itu kite ya, garis kite, garis SR ya, SR dan garis AP itu sama-sama garis-garis berat. Ya, garis-garis berat gitu ya. Oke, itu kan sebangun ya, AST sebangun dengan ABC ya. Oke, ya, oke ya, sehingga apa, sehingga AT pasti juga dibanding dengan TP ya, itu sama dengan 2:1 ya, atau AT sama dengan 2 kalinya TP, padahal TP nya itu sama dengan jari-jari lingkaran kecil ya, berarti 2 kali R2. Nah, oke, dari 2 ini ya, AO sama dengan 2 kali R1. AO nya sendiri sama dengan apa? AT ditambah TP ditambah PO sama 2 kali R1. AT nya sama dengan 2 kali R2 ini ya, ini 2R2, 2 kali R2, TP nya sendiri sama dengan R2 ditambah PO nya sendiri adalah R1. Oke, dari sini kita peroleh 3 kali R2 ditambah, langsung ya, kedua ruas kita kurangi dengan R1. Nah gitu, jadi R1 itu ternyata 3 kalinya R2 ya. Oke, ya udah ketemu dong ya, luas lingkaran kecil ya dibanding luas lingkaran besar. Lingkarannya lebih kecil malah. Oke, luas lingkaran besar gitu ya. Nah, luas lingkaran besarnya ya, sekali lagi di sini saya biasanya menggunakan simbol siku gitu ya untuk menyatakan luas gitu ya. Ini berarti pi R2 kuadrat per pi R1 kuadrat, pi nya coret-coret,
ya, dibagi ya sama dengan 1 ya. Jadi ini 1 ya. Jadi ini R2 nya ya kita nyatakan saja sebagai R2 kuadrat per R1 nya itu kita ganti dengan 3 R2 kuadrat ya. Jadi sama dengan R2 kuadrat per 9 R2 kuadrat, sama-sama dibagi dengan R2 kuadrat ya. Jadi kita peroleh perbandingannya 1:9. Begitu ya. Oke, sebuah soal yang menarik ya. Oke, menarik ya. Ya, oke. Mungkin adik-adik pasti punya cara yang lain juga ya. Boleh di-sharing juga caranya, idenya di kolom komentar ya. Ya, saya tahu pasti kalau nulis kalimat matematika di kolom komentar kan sulit ya kan biasanya ya. Oke, tapi ya mungkin idenya saja boleh di-sharing ya ke teman-teman lainnya ya, ke saya juga gitu ya kan. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Thank you banget ya buat teman-teman yang adik-adik yang selalu support ya channel ini ya. Bahkan ada beberapa orang yang selalu menyapa saya di kolom komentar ya, untuk hanya sekedar menanyakan kabar. Sangat-sangat terima kasih saya ya. Bahkan ada juga yang japri ya menanyakan, Pak kok udah lama banget nggak upload gitu ya kan. Oke, thank you banget ya buat supportnya ya yang seperti itu yang membuat saya jadi semangat lagi untuk membuat video lagi walaupun sebenarnya kadang-kadang waktunya sudah lelah sekali ya, karena saya mengajar juga dari pagi itu biasanya dari subuh malah ya sampai malam ya. Alhamdulillah biasanya selesai sampai jam 9. Jadi kadang-kadang udah lelah sekali ya. Tapi karena support yang seperti itu ya, jadi saya termotivasi untuk terus mengupdate lah ya, mengupload ya, sharing berbagi ya. Oke. Ya, oke. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya ya. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Yo, dadah, bye bye.